Di kota kecil yang selalu terasa lembab, Rendra hidup dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang menahan pikirannya agar tidak jatuh ke lubang duka. Ia bekerja seperti biasa, makan seperti biasa, pulang seperti biasa. Tapi ada bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar kembali sejak seminggu lalu. Seminggu lalu, seorang teman yang ia kenal sejak masa sekolah sudah dikuburkan. Namanya Faris. Kematian Faris tidak terjadi dengan dramatis yang mudah dijadikan cerita. Tidak ada ledakan, tidak ada kecelakaan besar, tidak ada berita yang ramai. Hanya satu malam hujan, satu kabar mendadak, lalu satu pemakaman yang dipercepat karena tanah di daerah itu mudah longsor jika terlalu lama dibiarkan terbuka. Rendra masih ingat wajah Faris di hari terakhir, wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Faris sempat mengeluh tidak enak badan beberapa hari sebelum meninggal. Ia bilang tubuhnya seperti digelayuti sesuatu, tapi Rendra menganggap itu hanya kalimat orang yang sedang lelah. Namun setelah pemakaman, kalimat itu justru menempel di kepala Rendra seperti duri kecil yang tidak terlihat. Rumah Rendra berada di ujung gang sempit, dekat lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Di malam hari, angin sering membawa suara-suara aneh dari arah sana. Bukan suara yang jelas, tapi cukup untuk membuat orang yang sedang sendirian merasa tidak nyaman. Malam itu, Rendra pulang lebih lambat. Hujan turun tipis. Udara dingin menempel di kulit seperti kain basah. Ia masuk rumah, menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk tanpa melakukan apa-apa selama beberapa menit. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi bukan benda, melainkan bagian dari suasana hidupnya. Ponselnya tergeletak di meja. Rendra menatap layar gelap itu, lalu tanpa sadar memikirkan Faris. Ia membayangkan bagaimana suara Faris dulu, bagaimana cara Faris tertawa, bagaimana cara Faris bicara saat bersemangat membahas hal-hal kecil. Rendra tidak sadar bahwa pikirannya sudah terlalu jauh. Sampai akhirnya ponsel itu bergetar. Getaran pendek. Lalu satu notifikasi muncul. Sebuah voice note. Pengirimnya adalah nomor Faris. Rendra membeku. Ia menatap nama itu, menatap foto profil yang masih sama seperti dulu. Foto Faris dengan latar belakang langit sore. Rendra bahkan masih ingat kapan foto itu diambil. Tangannya tidak langsung bergerak. Ada jeda panjang yang membuat napasnya terasa berat. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin nomor Faris dipakai orang lain. Mungkin keluarga Faris memegang ponselnya. Mungkin itu voice note lama yang baru terkirim. Namun, semua kemungkinan itu terasa rapuh. Karena Faris sudah dikubur. Dan ponsel Faris ikut dimatikan sejak hari pemakaman. Rendra akhirnya menekan tombol play. Suara pertama yang muncul bukan kata-kata, bukan salam, bukan apapun yang manusia biasa kirim sebagai pesan. Yang terdengar hanyalah napas berat, seperti seseorang sedang berusaha menarik udara dari ruang sempit. Napas itu tersendat-sendat, kasar, dan terdengar seperti keluar dari mulut yang dipenuhi tanah. Lalu ada suara lain, gesekan kain. Pelan, tapi jelas. Seperti kain baju yang bergesekan dengan permukaan keras. Ada ritme yang tidak teratur, seolah pengirimnya sedang bergerak, tapi gerakannya terbatas. Rendra menahan napas. Suara itu berlanjut. Ada jeda, lalu napas yang lebih berat. Seperti dada yang terhimpit sesuatu. Lalu gesekan lagi, lebih cepat, lebih panik. Dan di ujung voice note, ada bunyi seperti sesuatu yang dipukul dari dalam. Bukan ketukan yang rapi, melainkan suara tumpul yang tidak beraturan, seperti kuku yang mencoba menggores kayu. Rendra langsung mematikan voice note itu. Ruangan terasa berubah. Lampu ruang tamu masih menyala terang, tapi cahaya itu mendadak terasa tidak hangat. Seperti cahaya yang hanya menampilkan benda-benda, tanpa memberikan rasa aman. Rendra memandangi ponselnya dengan wajah pucat. Tenggorokannya kering.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gangguan. Namun, sesuatu di dalam suaranya membuat Rendra tidak bisa berdiri. Ada detail yang terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu manusia. Itu bukan suara rekaman iseng. Itu terdengar seperti seseorang yang benar-benar sedang berjuang keluar dari tempat sempit. Rendra membuka chat Faris lagi. Tidak ada pesan lain. Hanya voice note itu. Ia memeriksa waktu pengiriman. Dikirim 3 menit lalu. Rendra merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia menggeser layar, mencoba menelepon nomor Faris. Hanya untuk memastikan. Panggilan tidak tersambung. Namun, bukan karena nomor tidak aktif. Nada sambungnya muncul. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Dan tepat setelah itu, masuk 1 voice note lagi. Rendra menatapnya seperti menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia tidak menekan play. Ia hanya memegang ponselnya, dan dalam diam, ia sadar satu hal yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Suara napas di voice note pertama tadi mirip suara Faris. Bukan karena ia mengada-ada, tapi karena Rendra pernah mendengar Faris sesak napas dulu saat mereka mendaki bukit kecil di pinggir kota. Suara napasnya punya pola yang khas, seperti ada tarikan pendek sebelum hembusan panjang. Pola itu sama. Rendra merasakan telapak tangannya basah. Ia mencoba berpikir, jika ini benar Faris, maka Faris sedang mengirim pesan dari tempat yang tidak mungkin. Rendra akhirnya menekan play. Voice note kedua dimulai dengan suara yang lebih pelan, tapi lebih mengerikan. Napasnya terdengar lebih dekat, seperti mikrofon ponsel ditempelkan tepat di mulut pengirimnya. Ada suara air liur yang tertahan, seperti seseorang sedang kesulitan menelan. Lalu gesekan kain kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti kain seragam atau kain baju yang kotor, bergesekan dengan sesuatu yang kasar. Ada bunyi seperti pasir halus ikut terseret. Rendra menutup mulutnya. Lalu, dalam beberapa detik terakhir, terdengar sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ada suara yang hampir seperti gumaman. Bukan kata, tapi seperti seseorang berusaha berbicara, namun mulutnya penuh. Suara itu tercekik, terpotong, lalu hilang. Voice note berakhir. Rendra menjatuhkan ponsel ke meja seolah benda itu panas. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu menatap keluar. Hujan masih turun tipis. Jalan gang sepi. Lampu tetangga tidak banyak yang menyala. Namun, Rendra merasakan sesuatu. Perasaan seperti ada orang yang berdiri di luar, tepat di balik gelap. Bukan terlihat, tapi terasa. Rendra menutup gorden perlahan. Saat ia berbalik, ponselnya kembali bergetar. Notifikasi baru. Voice note ketiga. Rendra menatapnya. Dan saat itu, ia mulai yakin bahwa ini bukan kesalahan jaringan. Ini bukan orang yang memakai nomor Faris. Ini bukan lelucon. Karena Faris, seminggu lalu, dikuburkan di pemakaman belakang bukit. Dan malam ini, sesuatu dari dalam tanah sedang mencoba memberitahu bahwa ia belum benar-benar diam. Rendra tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala sampai pagi. Di luar, hujan berhenti, tapi udara tetap dingin. Suara jangkrik terdengar seperti lebih jauh dari biasanya, seolah malam menahan napasnya sendiri. Ponsel itu ia letakkan di atas meja, dalam keadaan layar menghadap ke atas. Ia tidak berani mematikan ponsel. Karena bagian paling menakutkan bukan voice note itu sendiri. Bagian paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ponsel Faris masih bisa mengirim sesuatu. Dan Rendra tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia mencoba menghentikannya. Menjelang subuh, tidak ada voice note lagi. Namun, ketenangan itu justru membuat Rendra lebih takut. Seolah sesuatu sedang mengumpulkan tenaga. Pagi harinya, Rendra pergi ke tempat kerja dengan mata merah.
Ia mencoba bertingkah normal, tapi setiap suara notifikasi membuatnya menegang. Ia mematikan suara ponsel, tapi tetap memeriksa layar setiap beberapa menit. Chat Faris masih ada. Voice note terakhir masih menggantung. Rendra tidak memutarnya lagi. Ia sudah cukup. Namun rasa penasaran, rasa bersalah, dan rasa takut bercampur menjadi satu, membuat pikirannya terus kembali ke satu tempat. Pemakaman. Siang itu, setelah pulang kerja lebih awal dengan alasan sakit, Rendra mengendarai motornya ke pemakaman belakang bukit. Jalan menuju ke sana melewati kebun-kebun kosong dan rumah-rumah yang jaraknya berjauhan. Langit mendung. Angin membawa bau tanah basah. Pemakaman itu tidak besar. Batu-batu nisan berdiri miring, sebagian tertutup lumut. Ada pohon besar di sisi kiri, dengan akar yang menjalar seperti urat. Rendra berjalan pelan, mencari makam Faris. Ia menemukannya di bagian yang agak jauh. Tanahnya masih terlihat baru. Bunga-bunga plastik masih tertancap, namun sudah miring karena hujan. Rendra berdiri di depan makam itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Namun saat ia menatap tanah itu, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tanahnya tidak tampak padat. Seperti ada bagian yang sedikit turun, membentuk cekungan halus. Rendra menelan ludah. Ia berjongkok, lalu menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Tanahnya lembab, terlalu lembab. Dan saat ia menekan sedikit, tanah itu terasa seperti menekan sesuatu yang kosong di bawahnya. Rendra menarik tangannya cepat. Napasnya memburu. Ia memandang sekitar. Tidak ada orang lain. Pemakaman sepi. Hanya suara angin dan dedaunan. Rendra berdiri lagi, mencoba menenangkan diri. Ia berkata dalam hati bahwa mungkin tanah memang turun karena hujan. Namun, tepat saat ia hendak pergi, ponselnya bergetar. Notifikasi voice note baru. Rendra menatap layar. Nomor Faris. Tangannya gemetar. Ia menekan play, meski seluruh tubuhnya menolak. Voice note itu langsung dimulai dengan suara napas yang lebih parah. Napasnya terdengar seperti dada yang benar-benar tertindih. Ada bunyi seperti sesuatu yang bergerak di ruang sempit, seperti bahu yang menggesek dinding. Lalu, ada suara ketukan. Pelan. 3 kali. Seperti tanda. Rendra berdiri kaku. Ketukan itu terdengar seperti berasal dari kayu. Kayu peti. Dan setelah ketukan itu, terdengar suara gesekan kain yang sangat cepat, seperti seseorang meronta. Rendra menutup mulutnya, menahan agar tidak muntah. Ia mematikan voice note. Tubuhnya gemetar. Ia menatap tanah makam Faris. Dan saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Ada garis tipis di permukaan tanah. Seperti retakan kecil. Bukan retakan tanah kering, melainkan retakan tanah basah yang terdorong dari dalam. Rendra mundur 1 langkah. Ia tidak bisa berpikir. Ia tidak bisa bernapas dengan normal. Namun di tengah ketakutan itu, muncul rasa lain. Rasa bersalah. Rendra teringat satu hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Seminggu lalu, malam sebelum Faris meninggal, Faris sempat menghubunginya. Bukan lewat telepon, melainkan lewat pesan singkat. Faris menulis bahwa ia merasa tidak sendirian di kamarnya. Faris menulis bahwa ia mendengar suara seperti orang menggaruk dari bawah ranjang. Faris menulis bahwa ia takut tidur. Rendra membaca pesan itu saat sedang sibuk. Dan ia tidak membalas. Ia menunda. Ia menganggap Faris hanya sedang stres. Pagi harinya, Faris meninggal. Dan sekarang, Faris mengirim voice note. Seolah mengatakan bahwa ia belum selesai. Rendra menatap nisan itu. Angin berhembus lebih kencang. Bunga plastik bergerak pelan. Rendra merasa bulu kuduknya berdiri. Ia sadar,
Jika ini benar Faris, maka Faris tidak sedang meminta pertolongan seperti manusia hidup. Faris sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, bahwa ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam tanah bersamanya. Rendra tidak tahan lagi. Ia pergi dari pemakaman dengan langkah cepat. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Bukan suara, bukan bayangan, tapi tekanan. Seperti udara di belakangnya lebih berat. Malamnya, Rendra menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Ia bahkan menyalakan lampu di setiap ruangan. Ia duduk di kamar, memegang ponsel. Tidak ada voice note lagi. Namun justru itulah yang membuatnya semakin panik. Karena ia tahu, jika Faris bisa mengirim voice note dari dalam tanah, maka Faris juga bisa mengirim sesuatu yang lebih buruk. Menjelang tengah malam, ponsel itu akhirnya bergetar lagi. Voice note. Rendra menatapnya. Tangan gemetar. Ia menekan play. Dan kali ini, bukan hanya napas, bukan hanya gesekan kain. Ada suara lain. Suara seperti tanah yang bergeser. Suara seperti sesuatu yang runtuh pelan. Dan di sela-sela suara itu, ada gumaman yang hampir menyerupai kata. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat darah Rendra terasa dingin. Karena gumaman itu terdengar seperti orang yang sedang menyebut namanya. Dengan suara yang tercekik. Dengan suara yang seperti keluar dari mulut penuh tanah. Rendra menjatuhkan ponsel. Dan pada saat yang sama, lampu kamar berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil. Namun setelah itu, ruangan terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang sudah masuk. Rendra menatap sudut kamar. Dan di sana, di dekat lemari, ia melihat bekas tanah basah. Seperti ada kaki yang baru melangkah. Rendra tidak tahu kapan ia mulai menangis. Ia hanya sadar pipinya basah. Tangannya gemetar. Matanya terpaku pada bekas tanah di lantai kamar. Tanah itu tidak banyak. Hanya beberapa gumpal kecil, tapi cukup untuk menghancurkan semua alasan logis yang masih ia pegang. Tidak ada cara tanah makam bisa sampai ke kamar tanpa ada sesuatu yang membawanya. Rendra mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Ia menatap lemari. Lemari itu tertutup. Namun, ia merasakan sesuatu di dalam kamar. Seperti ada orang lain yang berdiri, meski tidak terlihat. Udara menjadi lebih dingin. Bukan dingin malam biasa. Dingin yang membuat napas terasa seperti keluar dari mulut yang sudah mati. Ponsel di lantai tiba-tiba bergetar. Voice note lagi. Rendra menatapnya. Ia tidak ingin mendengar. Namun jari-jarinya bergerak sendiri, seolah rasa takutnya sudah kalah oleh sesuatu yang lebih besar. Ia menekan play. Voice note itu dimulai dengan napas yang sangat pelan. Seperti napas yang hampir habis. Lalu ada suara gesekan kain, tapi tidak sekeras sebelumnya. Seolah pengirimnya sudah tidak meronta lagi. Seolah pengirimnya sudah pasrah. Namun setelah beberapa detik, ada suara lain. Suara yang membuat seluruh tubuh Rendra menegang. Suara itu terdengar seperti seseorang tertawa kecil. Bukan tawa manusia yang normal. Tawa itu seperti keluar dari tenggorokan yang kering, seperti bunyi udara yang dipaksa lewat lubang sempit. Rendra menutup telinganya. Namun suara itu tetap terdengar. Karena suara itu keluar dari ponsel yang ia pegang. Dan di sela tawa itu, muncul gumaman. Lebih jelas daripada sebelumnya. Seperti kata yang dipaksakan. Seperti sesuatu sedang mencoba meniru cara Faris bicara. Rendra merasa perutnya mual. Karena gumaman itu bukan permintaan tolong. Bukan tangisan. Bukan kepanikan. Gumaman itu terdengar seperti kepuasan. Seolah ada sesuatu yang menikmati ruang sempit itu. Rendra mematikan voice note. Ia terisak. Ia memejamkan mata. Dan saat ia membuka mata lagi,
Ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya seperti berhenti. Lemari itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi tertutup rapat. Rendra tidak bergerak. Ia hanya menatap celah itu. Gelap di dalam lemari tampak lebih pekat daripada gelap biasa. Seolah gelap itu punya kedalaman. Seolah ada ruang yang tidak seharusnya muat di dalam lemari kayu tua. Rendra merasakan tenggorokannya seperti dicekik. Ponsel itu kembali bergetar. Bukan voice note, melainkan panggilan masuk. Nomor Faris. Rendra menatap layar. Jari-jarinya kaku. Ia tidak ingin menjawab. Namun, layar itu terus bergetar, seperti memaksa. Akhirnya, tanpa sadar, ia mengangkat panggilan itu. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak bisa. Dan dari seberang, tidak ada kata-kata juga. Hanya napas. Napas yang berat. Lebih berat daripada voice note manapun. Dan kali ini, napas itu terdengar seperti tidak berasal dari ponsel, melainkan berasal dari kamar. Rendra menoleh pelan. Bekas tanah di lantai kini bertambah. Ada jejak yang mengarah ke lemari. Rendra menahan jerit. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Panggilan itu masih tersambung. Napas itu terus terdengar. Lalu, suara gesekan kain muncul. Bukan dari ponsel, tapi dari dalam lemari. Rendra menatap lemari itu. Celahnya semakin lebar. Seperti pintu lemari didorong dari dalam. Pelan. Sangat pelan. Dan di antara celah itu, Rendra melihat sesuatu. Bukan wajah Faris. Bukan tangan Faris. Melainkan jari-jari yang terlalu panjang. Kulitnya pucat, basah, dan penuh tanah. Kuku-kukunya hitam, patah, dan ada tanah menempel di sela-selanya. Jari itu merayap keluar, seperti serangga. Rendra menahan napas. Panggilan itu masih tersambung. Napas itu semakin keras. Lalu, suara yang terdengar seperti gumaman muncul lagi. Namun kali ini jelas. Bukan nama Rendra. Bukan permintaan tolong. Melainkan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Suara itu terdengar seperti Faris, tapi lebih rendah, lebih serak, lebih kotor. Seolah ada dua suara bercampur. Seolah Faris dan sesuatu yang lain berbagi mulut yang sama. Dan suara itu terdengar seperti sedang menikmati ketakutan Rendra. Rendra menjatuhkan ponsel. Ia berlari keluar kamar. Ia membuka pintu rumah, keluar ke gang yang dingin, tanpa peduli hujan yang mulai turun lagi. Ia berlari sampai napasnya hampir putus. Namun saat ia berhenti di bawah lampu jalan, ia melihat sesuatu di layar ponselnya. Panggilan itu masih tersambung. Dan di layar, muncul notifikasi voice note baru. Rendra menatapnya. Tangannya gemetar. Ia menekan play. Voice note itu hanya berisi satu hal. Suara yang sangat pelan. Seperti suara seseorang yang sudah tidak punya udara. Namun cukup untuk membuat Rendra menutup mulutnya sambil menangis. Karena suara itu terdengar seperti Faris yang asli. Suara itu terdengar seperti Faris yang benar-benar tercekik. Suara itu terdengar seperti seseorang yang masih hidup, tapi terkubur. Dan di ujung voice note, terdengar ketukan 3 kali. Lalu sunyi. Rendra berdiri di bawah lampu jalan, dengan tubuh gemetar. Hujan turun lebih deras. Dan di dalam rumahnya, jauh di ujung gang, lampu ruang tamunya berkedip-kedip. Seolah ada sesuatu yang baru saja masuk. Dan sesuatu itu bukan Faris.